TV sadayana, tepang deui sareng abdi, sareng rekan-rekan sadayana di Delima TV channel. Hari ini atau dinten ayeuna kita atau kami semua sedang berkunjung di Greenhouse Magot Suka, yaitu yang ada di Padasuka, Kelurahan Cimahi tentunya ya. Nah, di sini tidak hanya ada Magot Suka, ternyata di sini pun ada budik damber, bukan budik damber ya, ini mah lebih ke terpal ya Pak ya, terpal budidaya ikan lele ya Pak ya. Selain dari budidaya ikan lele juga di belakang saya ada ternak bebek ya Pak ya. Nah di sini memanfaatkan magot, dari magot memanfaatkan ke ikan lele menjadi pakan tentunya ya. Setelah itu kita juga memberdayakan bebek, yang dimana bebeknya jumlahnya juga banyak. Nah mungkin kita lihat ke belakang yuk. Nah wargi, hari ini kita sudah ada di kandang bebek. Nah tentunya di sini juga ada pemandunya ya, atau peternaknya. Kita panggil yuk, peternaknya ada siapa? Hai Pak, sini. Ya. Boleh Pak, perkenalkan dulu Pak, Bapak dengan namanya siapa dan mungkin di sini sebagai apa gitu? Ya, baik, perkenalkan saya Iwan. Saya di sini membantu berkegiatan pemilik lahan ya, di sini pengelolaan sampah organik khususnya magotisasi ya. Dan dari magot itu larvanya itu dari lalat apa tadi BSF tuh, Black Soldier Fly itu larvanya itu bermanfaat untuk menopang budidaya. Di sini ada ikan lele, kemudian seperti lokasi kami ini berdua. Ya. Ini kandang bebek ya, bebek petelur. Gitu. Bebek ini 90% pakannya magot dengan kandungan gizinya bagus ya untuk ternak gitu, sehingga hasil produktifnya itu 100%. Dari 10 betina 10 telur tiap hari, itu sudah luar biasa ya. Biasanya nggak nyampe 10% sih kalau untuk pakan yang jenis lain gitu, tahu saya dari penjelasan dari pemilik. Beberapa penelitian juga betul, menjelaskan kalau pakan magot lebih bagus betul, gitu ya Pak. Ukuran telurnya juga rata-rata lebih besar ya, karena proteinnya juga tinggi pakannya gitu ya. Jadi kandang bebek juga areanya harus memadai sehingga bebek beraktivitas leluasa. Bebek juga harus senang ya, tidak stres. Tidak hanya bebek, semua makhluk hidup ya, hewan ternak kita harus bahagia ya, supaya dia juga menghasilkan telurnya bagus, maksimal ya, gitu kan. Kebetulan di sisi sebelah sana area juga ada kolam tempat mereka berenang gitu kan, disediakan juga, sehingga telurnya yang tadi saya jelaskan 100% produktivitasnya, besar-besar juga. Ada telurnya Bu, nanti mungkin iya, kalau perlu bisa saya perlihatkan. Ya gitu. betul. Mohon maaf memotong ya Pak ya, tadi karena Bapak sudah menjelaskan terkait perkembangbiakannya si bebek, tempatnya, bahkan bebek juga harus bahagia ya Pak ya. Jangankan kita yang harus bahagia, bebek juga harus bahagia ya Pak ya. Nah karena tadi Bapak menjelaskan bahwa telurnya maksimal hasilnya, saya penasaran Pak bahwa wargi Delima TV channel juga penasaran kan hasil dari telur bebeknya seperti apa gitu ya Pak. Yuk kita lihat bagaimana telur yang dari bebek Magot Suka ini. Yuk. Nah, ini jadi di area kandang itu disediakan daun-daun kering, rumput kering untuk media dia bertelur. Secara alamiah dia mencari area seperti ini ya untuk bertelur. Nah, ini hasil telurnya besar ya, nggak seperti telur asin yang dijual di warung-warung ya Pak, warung-warung di Tegal sana. Ini lebih besar ukuran telurnya secara rata-rata ya. Dan ini kalau bebek tanpa pakan industri, kulitnya itu tipis gitu, tipis kulitnya gitu. Isinya banyak dalamnya, kuning telurnya lebih merah ya, lebih merah gitu, lebih orange gitu. Nah ini Bu, coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ya.
Iya betul. Bebek betinanya ada 10, telurnya juga 10. 10 Berarti gitu satu kan. bebek satu ya Pak Satu ya? bebek satu. Itu dalam satu hari? Sehari satu Luar kali biasa. bertelur gitu kan. Boleh saya maksimal. megang Pak? Silakan. Ini boleh. Oh iya benar. Jadi ternyata wargi betul ya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak dengan kondisi telurnya yang besar, dalamnya juga bagus ya Pak ya. Telurnya. Telur kuningnya Organik lebih ya, ke ini, merah organik. gitu ya. Tanpa pakan industri. Betul luar biasa. Boleh dilihat wargi, ternyata benar ya gede-gede semua. Tuh, ternyata ini sehari 10 ya. Sehari 10 maksimal 100% berarti kan. 100% 10. Nah Pak, karena penghasilannya sehari 10 berarti kan banyak dan gak mungkin kan kita makan telur. Nah ini untuk Bosen, pemasaran si telurnya sendiri itu bagaimana Pak? Sebetulnya kalau untuk skala seperti ini, Betul. untuk lingkungan terdekat pun banyak yang berminat ya. Berminat ya, pasti. Simpen di warung atau tetangga datang ke sini juga pasti habis gitu Betul. kan. Pasti habis, ini selalu habis gitu. Kemarin juga ada pasar Awi di daerah Cipageran itu, Pemkot Cimahi mengadakan setiap 2 minggu sekali telurnya dibawa ke sana, sebagian besar terjual. Oh Gitu. iya. Sisanya dijual di lingkungan sini udah terjual. Berarti pemanfaatan telurnya selain untuk konsumsi masyarakat, tentunya Bapak juga aktif di UMKM ya Pak ya, Betul. di UMKM Kota Cimahi ya tentunya. Mungkin yuk Pak kita Ya. next lanjut lagi Ya. terkait penghasilan mungkin ya kita Ya. kepo nih karena di sini produknya banyak mulai dari maggot, lele, bebek bahkan telurnya. Nah kita kepo sama penghasilannya gitu ya. Nah untuk penghasilannya sendiri, bagaimana sih cara mengelola penghasilan dari berbagai kategori yang ada di sini? Penghasilan itu selain dari barusan telur bebek, ya sumbernya itu dari kegiatan budidaya lele ini. Jadi Abah Nanang pemilik ini, Maggot Suka ini juga membudidayakan lele itu mulai dari pemijahan. Iya. Pemijahan itu mengkawinkan induk Iya, untuk betul. menghasilkan anakan gitu Betul. kan. Dan setelah bertahun berjalan itu sudah menjual bibitan lele ya, dan itu salah satu juga penghasilan yang lain selain telur bebek gitu kan. Juga membesarkan sampai usia konsumsi, ukuran konsumsi lah ya. Oh, iya, Biasanya betul. itu 1 kilo 8 ekor atau 7 ekor lah biasanya yang beli itu pasar kayak pecel lele, rumah makan. Betul. Itu juga jadi dari anakan untuk para budidaya lele di tempat lain beli bibitnya ke sini, juga lele usia konsumsi. Selain juga maggot ada yang bisa dijual juga gitu kan, ya. kalau memang berlebih untuk kebutuhan di sini. Gitu. Oke, luar biasa ya ternyata dari penghasilan Maggot Suka juga sudah berarti gitu ya untuk kalangan kita khususnya dan juga masyarakat dan umumnya untuk seluruh gitu ya. Nah, karena kita juga sudah tahu ya bagaimana tadi penghasilannya seperti apa dan pemanfaatannya seperti apa, kita kepo terkait maggot ya. Karena di sini kan secara umumnya Maggot Suka. Nah, kita lihat yuk bagaimana keadaan di maggot. Yuk.
saat ini kita lagi ada di tempat Magot. Nah, tadi kita bersama Pak Iwan. Nah, di pinggir saya sekarang ada Bapak Haji Nandang ya, pemilik dari Magot Suka ini. Betul. Nah, mungkin karena kita kesini kepo-kepo ya Pak ya, terkait Magot Suka itu ada apa, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan. Nah, sekarang mungkin sekarang saya mau minta penjelasan dari Bapak terkait Magot itu sendiri. Ya, monggo Pak. Perkenalkan, saya Nanang Mustafa sebagai founder dari Magot Suka EduFarm. Di sini berkegiatan mengolah sampah organik oleh Magot, namanya pengolahan sampah biokonversi BSF atau Magot gitu. Ini dia, ini Magot yang sedang aktif atau fresh Magot yang sedang memakan sampah organik gitu. Sampah organik ini dikumpulkan dari warga yang memilah ya, dibawa sama petugas ke sini, kemudian dipilah kembali dan dikasih pakan buat Magot. Oke, baik Pak. Tadi kan sampah organik ya dari masyarakat lalu dikonsumsi oleh Magot itu sendiri. Nah, kira-kira berapa banyak atau berapa kilo sih Pak sampah organik yang dikonsumsi oleh Magot dan berapa lama untuk masa penghabisannya gitu? Nah, untuk penguraiannya sangat cepat. Kalau kita punya Magot 1 kilogram dengan kita punya sampah organik 3 kilogram itu bisa selesai kurang dari 24 jam. Itu udah beres ya. Dan tinggal namanya kasgot. Kasgot itu pupuk organik ya, pupuk organik dari bekas Magot, residunya lah gitu, Iya, seperti betul. itu. Jadi sangat cepat. Jadi di sini tuh di RW 7 sendiri kurang lebih ada 1,5 sampai 2,5 ton per bulan diolah di sini gitu. Iya. Biasa, ya. Nah, ini Magot yang sedang mengolah atau yang sedang mengurai sampah. Ini dia Magot. Nah, di Magot itu sendiri di sini itu mengurai sampai ke bakteri, virusnya diurai sehingga nanti ini menjadi netral. Tidak ada lagi bakteri, tidak ada lagi virus yang membahayakan kesehatan terutama ya. Gitu. Jadi jangan takut. Dan lalat ini juga karena masih agak bau dikit, ada yang masih terurai. Tapi kalau sudah terurai semua sama Magot, nah lalat pergi dan ya. tidak menjadi bahaya untuk bibit penyakitnya. Oke, baik Pak. Karena tadi sudah dijelaskan ya mulai dari penguraiannya dan lainnya. Nah, di sini Magot itu sendiri dari mana sih Pak? Kenapa ada Magot gitu? Oke. Magot itu lalatnya BSF ya, Black Soldier Fly. Black Soldier Fly itu nama latinnya Helmetia illusion ya. Dia itu serangga kosmopolitan, hidup di seluruh dunia gitu, bisa hidup gitu. Jadi awalnya kalau mau budidaya atau berkegiatan di Magot itu ya kita bisa menangkap secara alami ya, atau kita udah banyak bisa membeli telurnya, fresh Magotnya, atau pupanya yang mentas jadi lalat itu banyak sekali gitu. Jadi seperti itu untuk mendapatkan Magot untuk memproses sampah organik menjadi pupuk, menjadi pakan ternak, seperti itu. Oke, baik Pak. Untuk terkait perkembangbiakan Magotnya itu sendiri, terkait ukuran apakah membesar atau seukuran ini aja gitu? Tentu saja dari telur ya yang sangat kecil, kemudian menetas jadi baby Magot yang kecil juga. Setelah dikasih makan dia membesar. Ukurannya paling besar mungkin 3 cm gitu, gede dia, besar, ya? Gitu. Jadi udah itu dia tidak membesar lagi, jadi pupa kemudian nanti yang akan menjadi mentas menjadi lalat gitu. Oh, ya, baik. Oke, tadi kan Magot paling besar ya 3 cm ya Pak ya. Nah, tentu itu Magotnya dikasih makannya berapa hari sekali ya Pak? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Bisa sehari 2 kali, 2 hari sekali. bisa sehari sekali atau bisa 3 hari sekali, tergantung banyaknya pakan dibandingkan dengan jumlah Magot. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, untuk ini maggot sendiri udah dikasih pakan belum Pak untuk saat ini? Nah, sekarang mau nih, ini Mau ada ya? Pak Pangadi mau Oh iya, ngasih baik. makan maggot. Yuk kita Mengolah lihat sampah organik. bagaimana cara memberi pakan maggot itu sendiri ya Pak. Ini sampah, oh yang udah dipilah ya Pak, ini sampah dari masyarakat ya. Berarti sampah dapur, kresek-kresek juga bisa ya. Luar biasa. Baik, nah tadi sudah Bapak jelaskan bahwa residu dari maggot itu kagot ya Pak ya namanya? Kasgot. Oh kasgot, kasgot. Nah, Bekas maggot. bekas maggot, oh luar biasa. Nah dari kasgot itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan, betul ya Pak ya? Nah ini salah satunya hasil dari kasgot itu sendiri ya. Boleh dilihat Pak, di shoot aja ini hasil dari kasgot itu sendiri. Pertumbuhannya sangat bagus ya Pak ya, subur. Juga buahnya juga hasilnya nanti setelah panen maksimal ya Pak ya. Betul. Nah mungkin di sini saya izin bertanya Pak terkait bagaimana sih menanam atau memberikan kasgotnya itu sendiri kepada pertumbuhannya. Pertama, saat pertama kali menanam, Mm-mm. si tanahnya itu sudah di media tanahnya sudah dicampur dengan kasgot. Nah, kita tanam jeruk ini, kemudian tumbuh dan tidak pernah dikasih pupuk kimia sampai sekarang. ya. Dan mengasih pupuk kasgotnya juga tidak sering-sering. Oh tidak sering. Iya, gitu. Waktu pertama kali aja, kemudian sekali aja seperti itu. Oh iya, ini berarti penanaman kasgotnya itu mulai dari benih, mulai dari kecil gitu atau udah Iya. besar? Enggak, kecil? dari benih itu. Oh dari benih luar biasa sehingga bisa setinggi Iya, ini iya. gitu ya. Dan tentunya ini adalah apa namanya, jeruk-jeruk atau buah yang lain itu organik. Organik Ya, luar biasa. buat organik ya, karena sama sekali tidak memakai obat, tidak Atau memakai Pupuk apa namanya yang fungisida, enggak ya? pestisida, Enggak tidak ya? pernah ya. Nah ini juga ada apa namanya sirsak ya, Oh iya, Mandalika. Mandalika. Ini karena tidak disemprot, Ya. dia ada apa semacam Sedikit serangga ya, itu, serangga tapi nggak ya. apa-apa, dia akan membesar juga, akan matang. Nah, Oh seperti iya itu. betul. Meskipun tidak pakai pupuk kimia, hasilnya tapi sama aja ya Pak ya, kurang lebih, tapi malah lebih bagus ya. Iya, karena organik, Organik ya. ya. Buah betul, organik. Betul, betul. Ya mungkin sekian ini pembuktian bahwa penghasilan dari maggot lalu kasgot itu betul-betul sangat bermanfaat gitu ya Betul. Pak ya. Nah mungkin sekian, kita next kepo ke lain lagi. Nah selain tadi buah-buahan ternyata ada juga sayuran ya Pak ya, ini termasuknya kan sayuran. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak kenapa maggot juga bisa berpengaruh ke sayuran. Nah, karena ini cabai rawit ini atau cengkeh dalam bahasa Sunda, Ya. kita kasih pupuk kasgot tadi, Oh, ya. residunya maggot, bekas maggot itu, Betul. pupuk maggot. Dimana waktu pertama kali menanam ini kecil itu langsung dikasih kasgot Ya, sampai tumbuh sekarang ini betul. paling cuma 2 kali pemupukan. Usianya itu sudah sekitar 2 tahunan ya Pak Mamat. Ini ada 2 tahun ya, 2 tahunan kita sering panen ya. Ini cabai-cabai ini, walaupun pohonnya tidak besar, tapi dia tetap sehat. Panjang umur ya Panjang Pak. umur, sehat, Sehat. karena pupuk organik di sini memelihara unsur hara di tanahnya sendiri, gitu Iya, kan? betul. Yang sangat penting untuk tanaman gitu. Jadi kita panen terus, sebetulnya bisa lebih dari ini kalau penanganannya atau perawatannya ini diitukan aja, mangga gitu kan? Oh iya, Mau hidup mau mati ini sebagai percobaan juga. betul. Dan akhirnya setelah 2 tahun tetap berkembang seperti ini Iya. dan berbuah cukup banyak. Iya, betul ya.
Berarti tidak difokuskan, tapi ini bonus gitu ya Pak Iya. ya dari pupuk kasget itu sendiri. Betul. Ternyata sangat bermanfaat untuk sayuran juga, selain buah-buahan, ternyata sayuran juga lebat gitu ya Pak ya, Iya. bermanfaat. Tapi untuk di Maggot Suka sendiri, pupuk adalah produk unggulannya. Oh, produk Unggulannya, kasgetnya itu, kasget Maggot Suka itu produk unggulan yang sebenarnya sudah didaftarkan ke HAKI. Oh iya. Hak kekayaan intelektual, tapi belum turun mungkin karena lama. Iya, iya betul untuk prosesnya lama ya Siap, Pak ya. betul. Tapi untuk pupuknya itu sendiri diperjualkan juga? Iya. Oh iya, ke Kita petani ya? Ke petani, ke siapa saja yang Oh membutuhkan. iya, gitu. siap. Luar biasa ya. Inilah hasil dari produk sayuran dari pupuk kasget itu sendiri. Oke, baik Wargi. Tadi kita udah menyaksikan bagaimana proses memberi pakan maggot itu sendiri. Nah, sekarang kita kepo, apa sih manfaat dari pengolahan sampah dari maggot gitu, Pak? Baik, Maggot ini salah satu mesin pengolah sampah terbaik menurut saya saat ini yang diciptakan Tuhan. Karena begitu cepat dan manfaatnya. Pertama, dari segi kesehatan tentu saja ketika diolah di wilayah, contohnya di sini, RW 7 itu tidak mencemari dengan sampah organik keluar ke TPA, Betul, kemana-mana. Selesai di sini. Manfaat yang lain, maggot adalah pakan yang baik untuk ternak, Ternak ikan untuk lele ya. ikan, ya, bebek, ikan, ayam, segala macam itu. Betul. Kemudian pupuknya sendiri manfaatnya luar biasa untuk pertanian, gitu kan? Dia akan awet si tanaman itu tumbuh, gitu Ya, kan? Walaupun betul, tidak seperti pupuk pabrikan Betul. kimia betul. yang pokoknya besar cepat, ini bertahan cukup lama. Ini ada nanti kita coba lihat, udah setahun lebih masih berbuah aja walaupun kecil gitu, Iya. seperti itu. Jadi intinya pengolahan sampah organik dengan maggot itu luar biasa manfaatnya untuk kesehatan, untuk pertanian, dan tentu saja setelah ada hilirisasinya menjadi sirkular ekonomi yang Betul. sedang digalakan oleh pemerintah, seperti itu. Iya, betul ya. Berarti secara dasarnya juga kita membantu DLH ya Pak untuk mengelola sampah Sangat, gitu ya. betul. Oke, mungkin sekian ya Pak ya pertanyaan yang sudah dijawab, dan kita juga keponya sudah sedikit kepo, sudah sedikit terjawab. Mudah-mudahan khususnya untuk Maggot Suka ini semakin sukses, semakin Amin. jaya, semakin maju ya Pak ya. Iya. Semakin bermanfaat juga untuk kalangan masyarakat dan seluruh kawasan mungkin ya. Iya. Semoga juga yang lainnya terinspirasi ya Pak ya untuk membuat budidaya maggot ini sendiri. Mungkin Amin. Semoga. sekian dari TV channel Delima. Sekian Pak, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas kunjungannya juga, atas menerima kita juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Delima TV channel. Oke.